sudah betul nanti coba dilihat. Makanya kenapa di Google Drive itu supaya kalian nanti kalau misalnya ada temannya yang memang sudah caranya sudah betul, jadi bisa tinggal di ini dengan kalian, dilihat lagi oleh kalian gitu ya untuk belajar. Dari sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Karena harus betul, karena dalam proses, penyelesaian memang harus hati-hati ya, karena banyak yang di ini, banyak yang dihitung gitu ya, jadi harus hati-hati. Untuk itu jadi makanya harus ditampilkan cover score-nya berapa ya, supaya di ini memudahkan kalian nantinya. Oke. Berarti coba lihat punya Nisa yang determinan dan, yang bawahnya bisa lihat punya Putu ya. Oke, tidak ada pertanyaan sampai di sini? Saya boleh, open cam terlebih dahulu teman-teman untuk saya ambil ininya? Sebentar saja, boleh. Silakan dibuka open cam terlebih dahulu, untuk Ibu ambil gambarnya ya. Yang lainnya? Halo, sebentar saja, sebentar. Fatin, Vinka, Anissa, Lita, Puja, Jean, Justin, Naya, Wahyu, Raffi, Kevin, Lita, Naya, Raffi, Fadil, Hani, Ibnu, Lisa, Zem. Aduh Bu, saya belum mandi. Gak apa-apa, yang penting kan memperhatikan. Mana yang lainnya? Zem, Vinka, Anissa, Jean. Kelihatan rambutnya aja nggak apa-apa ada? Puja, Lita, Naya, Fadil, Raffi, Wahyu, Puja, titik aja ini siapa namanya ini? Justin, Lita, Naya, Ibnu. Oke, Lutfi ke Kaprodinya bahwa sudah ada ikut gabung. Oh ya, oke, Puja Widya. Oke, silakan. Oh, ada ya, Doni juga ada. Iza Azahro, Iza, Ibu Puja, Ibnu, Rizky Kak. Oh, ini tidak bisa on-cam karena oke oke ya. Oh, laptopnya nggak support. Oke. Yaudah, silakan off cam. Kita mulai mata kuliah di sesi hari ini ya. Bicara tentang vektor ya, di dalam suatu aljabar linier ini erat kaitannya dengan sumbu ya. Erat kaitannya dengan waktu kalian belajar fisika ya. Ada jarak ya, kemudian
ada sudut di situ ya yang bermain di situ, ada jarak, ada sudut, ada perpindahan. Nah, itulah yang dinamakan dengan vektor ya, yang biasa nanti akan kalian temukan di aplikasi di dalam jurusan kalian. Mungkin nanti ada dari misalnya menghitung pindahan ya, kemudian menghitung kecepatan ya, dan menghitung misalnya dari suatu rangka, suatu ini ya, misalnya membuat suatu hal di mana dia membutuhkan angka-angka kecepatan dan nilai sudut di situ. Nah, itu bisa kita mencari dengan menggunakan ruang vektor ya. Ruang berarti ada bentuk-bentuk ruangan ya, Bu? Iya, nanti. Jadi vektor itu awal dibentuk suatu ruang, dia awalnya adalah pembentukan dari dua garis lurus ya, di mana saling bersinggungan satu garis dengan garis yang lainnya sehingga membentuk suatu ruang ya. Vektor di sini ya, kita kenal dengan di dalam ilmu aljabar linier itu sering kita kenal dengan vektor di R2 dan R3 ya. Ini maksudnya ruang 2 dan ruang 3 ya. Space atau biasa disebut dengan space. Space 2 and space 3 gitu ya. Jadi kalau dinyatakan dengan R2 itu dia di mana kalau variabelnya hanya ada dua ya, di mana hanya ada dua garis ya, XY atau misalnya garis ZA atau sebenarnya boleh. Jadi dia hanya terdiri dari dua garis ya, terdiri dari dua garis yang saling bertemu menjadi satu ya. Vektor adalah suatu potongan ya, ruang atau segmen ya. Jadi potongan ini nanti akan membentuk sebuah ruang ya. Nah, R3 biasanya ruangannya itu 3 dimensi ya. Kalau R2 itu 2 dimensi. Jadi dia hanya memang terbentuk ruang, sama-sama terbentuk ruang gitu ya. Tetapi bedanya dia kalau misalnya R3 itu disusun dari 3 garis sekaligus sehingga membentuk suatu ruang atau segmen. Suatu potongan ruang, segmen, garis yang mempunyai arah. Jadi kalau tidak mempunyai arah berarti bukan vektor ya. Vektor diberi simbol A vektor gitu. Kalau ada nanti ada tanda garis di atasnya namanya bacanya adalah vektor ya. Vektor diberi simbol A garis lurus di atas, kemudian vektor di R2 ditulis sebagai A vektor sama dengan A1I ya plus A2J. Nah, nanti akan ketemu sistem persamaan linier lagi, nanti dalam bentuk vektor ya. Lalu kalau misalnya R3 gimana, Bu? Sama seperti sistem persamaan linier ya. Ada kalau misalnya matriks 2 kali 2 berarti dia ada X, Y ya. 3 kali 3 berarti X, Y, Z. 4 kali 4 berarti variabelnya ada berapa? Kalau tadi ya, kalau misalnya kita kita sambil hubungkan ke sistem persamaan linier supaya ini karena nanti nyambung gitu ya. Jadi kalau misalnya dua variabel ya di dalam suatu matriks ya, X, Y berarti dia ada dua kolom ya. Di sini juga sama. Nah, kalau vektor di ruang dua ya, di ruang dua dia adanya hanya ada dua juga, IJ atau XY atau misalnya ZH, hanya ada dua kolom di situ, ya. Kemudian persamaan linier 3 ya, sistem persamaan linier lebih dari satu ya, jadi ada 3 misalnya, ketika kita ubah di dalam suatu matriks ya, dia akan masuk dalam 3 bentuk 3 kolom kan matriksnya, ya. Kita akan menemukan X, Y, Z, seperti itu. Sama, kalau vektor di ruang 3 nanti ada 3 juga, I, J, Z, misalnya seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, bila dikaitkan dengan sistem persamaan linier ya.
Jadi ini biasanya yang suka kita ini ya, E, AX ya, AX plus BY ya, sama dengan C misalnya. Ini sama, ini namanya ruang 2 ya, kalau di dalam vektor. Nah, kemudian nanti kalau ditambah lagi di sini, misalnya ada AX plus BY plus di sini lagi ada BZ misalnya ya, di mana variabelnya ini berbeda gitu ya. Nah, itu namanya di ruang 3, vektor ruang 3 nanti. Jadi seperti itu kalau kita kaitkan dengan sistem persamaan linear. I dan J adalah vektor-vektor satuan arah sumbu X dan sumbu Y ya. Vektor satuan yaitu suatu vektor yang panjangnya 1. Vektor satuan yaitu suatu vektor yang panjangnya 1 ya. Kemudian vektor A dengan titik awal di 0,0 di sini ya, 0,0 di sini. Dan titik ujungnya di A ya, A1, A2 ya, A1, A2 ya. Nah, ini bisa di sini, bisa di sini ya. Disebut vektor posisi dari titik A ya. Kita seperti ini bisa menghitung panjang suatu vektor. Nah, panjang suatu vektor A yaitu determinan, lagi-lagi kita ketemu ya, determinan vektor A sama dengan akar A1 pangkat 2 plus A2 pangkat 2. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Nah, titik 0 disebut sebagai titik pangkal vektor dan titik A disebut sebagai titik ujung. Nah, ini ya. Kalau ini selalu ada yang namanya X dan Y di sini. Ya. Kemudian di sini ketika ada kita tarik garis lurus di sana, itulah yang namanya vektor ya, ruas garis ya. Nah, nanti kita bisa hitung panjang dari suatu vektor, mulai dari pangkal sampai titik ujungnya kemana gitu ya. Berarti boleh nggak kita tarik begini, kemudian di sini ada B mungkin. Ini garis 0 sampai ke B ini apakah bisa kita sebut sebagai ini panjang vektor? Bisa, Bu. Bisa ya, ya betul. Vektor tersebut dinotasikan dengan OA vektor atau 0A vektor ya, atau dapat dituliskan dengan huruf kecil V vektor ya. Jadi boleh ditulis V vektor atau misalnya dengan huruf yang lainnya juga boleh ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, untuk ketika dari titik 0 sampai ke titik ujung ya, ketika memang tidak ada garis lainnya ya, selain ada 3 garis ini ya misalnya, itu disebut dengan ruang 2 ya. Kemudian sebelahnya kita sebut dengan ruang 3. Kenapa disebut dengan ruang 3? Ada yang tahu? Kenapa disebut dengan ruang 3? Seperti tadi yang saya kaitkan dengan sistem persamaan linear ya. Jadi kalau ini ada titik pangkal sampai titik ujung, garisnya hanya satu ya. I, J ya. Tetapi kalau di sini R3 di sini ya, kita akan menemukan adanya 2 garis ya, 2 garis vektor di sini ya. Jadi ada kita OB ya, OB atau OZ di sini. Ini sebagai pangkal ya. Ada beberapa garis ya.
Jadi di sini bisa dinamakan dengan ruang 3. Kalau kita gambar secara geometris, dia dapat berupa sebuah ruangan ya, dapat membentuk sebuah ruang. Nah, untuk notasi vektor ya, contoh untuk vektor di R3 ya, biasanya C vektor ya, ini bisa digambarkan dengan C1, C2, C3 ya, di mana ya kita biasanya akan misalnya akan kita ubah ke bentuk persamaan linearnya ya. Bisa berupa C1I, C2J plus C3K ya. Di sini adalah kofaktornya nanti J, K. Kemudian ketika diubah dalam bentuk vektor ya, ketemunya adalah C1, C2, C3 ya, koma, dipisahkan oleh koma. Lalu bagaimana untuk menentukan notasi panjang vektor C ya di dalam ruang 3? Caranya adalah determinan C vektor ya sama dengan akar C1 pangkat 2 plus C2 pangkat 2 plus C3 pangkat 2. Nah, vektor juga direpresentasikan dari dua buah titik ya. Contoh vektor yang terbentuk dari dua buah titik di R3 ini adalah jika A sama dengan A1 A2 A1 ya sama dengan B ya. Ini maksudnya 3. Kemudian B adalah B1, B2, B3. Nah, maka kira-kira panjang AB nih, panjang vektor AB ini berapa? Nah, kalau ditemukan ada satu titik, jelas kita ngitungnya seperti ini, mudah ya. Tapi kalau misalnya dua buah titik di R3, menghitungnya seperti apa? Menghitung seperti ini. Ya, B1 dikurangi A1 ya, B2 dikurangi A2 dalam suatu matriks ya, B3 dikurangi A3 ya. Kemudian kita cari untuk mencari panjang vektor di sini sama seperti pada waktu di satu titik ya. A1 min 1 A1 min B1 ya. A1 min B1 pangkat 2 plus A2 min B2 pangkat 2 plus A3 min B3 pangkat 2. Ini dibolak-balik sama aja, Nak. Nanti hasilnya juga kan dipangkatkan 2, nanti akan membentuk suatu angka yang entah itu nanti kita lihat ya, angka yang positif karena ini adalah genap ya. Di sini pangkatnya adalah genap. Kemudian kita hitung nilainya sehingga akan membentuk suatu nilai nanti. Nah, ini adalah bentuk operasi-operasi pada vektor ya. Dalam suatu vektor itu sama dengan matriks juga, ada penjumlahan, ada juga perkalian. Nah, kalau penjumlahan dalam suatu vektor, nah ini ada cara segitiga ya. Cara segitiga di sini ketika ada vektor di sini ya, vektor V dengan vektor W ya, kita jadikan satu. Nah, kita tarik garis lurus di atasnya sehingga membentuk vektor V plus W plus vektor W ya. Ini di atas ya. Jadi ini penjumlahan antara panjang vektor V dengan panjang vektor W sehingga membentuk garis ini ya. Jadi ini garis di sini adalah penjumlahan dari vektor V ditambah vektor W. Nah, ada cara lagi ya untuk menghitung penjumlahan vektor ya dengan cara jajar genjang ya, di mana ditarik garis lurus di tengahnya, di pangkal nolnya ya. Jadi di sini ya, bisa kita tarik garis lurus ke sana. Ya, ini seperti ini ya. Kemudian ini memang dari konotasi apa berbeda ya untuk hurufnya tadi W sekarang diganti dengan U ya. Di sini ada panjang vektor U dengan panjang vektor V. Nah, untuk penjumlahannya kita tarik garis di tengah ya sehingga membentuk suatu bilangan yaitu panjang vektor U plus panjang vektor V ya kalau mencari suatu penjumlahan di dalam vektor. Jadi bisa kita
tarik garis antara ujung bertemu pangkal suatu garis ya, antara V dan W ya, atau kita tarik di ujung pangkalnya ya. Jadi masing-masing ya, kita tarik garis tengahnya akan bertemu dengan panjang garis vektor U plus panjang garis vektor V ya. Nah, ini ada perkalian vektor ya. Biasanya perkalian vektor dalam suatu garis itu dikalikan dengan skalar ya. Perkalian vektor U dengan skalar K atau biasanya nanti simbolnya adalah K dalam kurung K U vektor ya. Jadi kalau ada garis di atas namanya vektor ya. Didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor dengan panjang vektor U dengan arah ya. Jika K ya, ini nanti kita akan bertemu seperti ini ya. Jika K-nya ini lebih dari 0, kalau lebih dari 0 berarti mulai dari angka berapa? Kalau lebih dari 0 mulai dari angka berapa, Nak? Halo, di mana ke anak-anakku nih? Jika K lebih dari 0, bilangan berapa sih yang lebih dari 0 ini, Nak? 1, 2. Kalau 0,1 lebih dari 2 enggak? Apa, Jihan? Iya. Iya. Iya ya. Lebih, Bu. Kalau misalnya ditanya kalau lebih dari 0, jadi jawabannya mulai dari 0,1, 0,2, 0,3, yaitu lebih dari 0. Jadi kalau suatu ya memang lebih dari 0 ya. Awalnya mulanya ya dari 0,1, 0,2 dan seterusnya ya. Kemudian ya, eh, jika K lebih dari 0 searah dengan vektor U vektor ya. Kemudian jika K kurang dari 0 ya, K kurang dari 0 berarti angkanya minus ya, minus. Minus 0,1, minus 0, seperti itu terus ya, berlawanan. Berlawanan arah dengan vektor U ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau garis ini dia searah dengan U ya. Jadi 2 kali U vektor. U vektor di sini ya searah ya dengan 2 kali U vektor. Nah, ini ya yang kita katakan berarti K-nya ini lebih dari 0 di sini. 2 ya. Bagaimana dengan yang berlawanan arah, Bu? Nah, yang berlawanan arah jelas di sini kalau berlawanan arah hasilnya adalah K-nya adalah minus, ya. Bisa kita lihat di sini ya. Min 2 di sini. Ya. Sehingga misal U vektor sama dengan U1, U2, U3, maka KU vektor adalah KU1, KU2, KU3. Dari sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjut. Jadi kalau misalnya di sini, misalnya nih, dikalikan skalar K-nya itu, skalar K-nya itu adalah 0,78. Kira-kira dia searah dengan vektor U apa berlawanan arah? Searah. Kalau misalnya dia minus 7,8, searah atau berlawanan dengan vektor U? Berlawanan. 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 Yang mudah sekali kita lihat dia berlawanan atau searah adalah notasi plus minus ya. Jadi kalau plus otomatis dia pasti searah dengan vektor U ya. Tapi kalau dia minus pasti berlawanan dengan vektor U ya.
Ini sama seperti ini ya, apa namanya, skalar pada matriks. Kemarin kan kita kalau apa namanya, mengalihkan skalar pada suatu matriks kan tinggal dikalikan saja ya, skalar yang di luar dikali elemen matriks yang di dalam ya. Ini ruang vektor dan sub ruang vektor ya, ruang vektor umum ya, ini secara umum ya. Misalkan vektor U ya, vektor V, vektor W itu adalah konstanta bilangan dari V ya, himpunan dari V ya, himpunan bilangan dari V. Dan K, L adalah himpunan real, himpunan bilangan real ya. V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksiomanya. Aksiomanya ini adalah ketentuan-ketentuannya di sini. Aksioma itu adalah berupa ketentuan dari ruang vektor. Yang pertama, V tertutup terhadap operasi penjumlahan ya. Untuk setiap U vektor V merupakan himpunan dari V ya. U vektor, V vektor, himpunan dari V ya. Maka U vektor plus V vektor ya, V merupakan himpunan dari V ya. Nah ini aksioma itu seperti sifat-sifat itu loh nak. Yang kalau kemarin kita sebelum-sebelumnya ada sifat sistem persamaan linier, ada sifat matriks, ada sifat determinan, ada sifat inverse. Nah di sini kalau di dalam vektor namanya aksioma ya. Nah ini di sini. Ya, nah di poin 2 ada vektor U plus vektor V sama dengan vektor V plus vektor U, ya, sama ini hasilnya. Nah, ketika ditemukan vektor U plus dalam kurung vektor V plus W, vektor sama dengan dibolak-balik sama, ya. Vektor U plus V vektor dalam kurung plus W vektor itu hasilnya sama ya. Kemudian yang keempat, terdapat nol vektor merupakan himpunan dari V sehingga untuk setiap vektor berlaku U vektor himpunan dari V. Nah ini terdapat ini ya dari tadi yang ini saya garis secara sederhananya seperti ini ya. Jadi terdapat nol vektor merupakan himpunan dari V sehingga untuk setiap ini ya, ya untuk setiap U vektor ya merupakan himpunan V berlaku U vektor plus nol vektor ya, kemudian sama dengan nol vektor plus U vektor sama dengan U, ya. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan, nol vektor ya, kita dapat, tulis saja langsung ya, hasilnya adalah U vektor. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanakan di sini ya. Untuk setiap U vektor merupakan elemen V ya terdapat minus U vektor sehingga U vektor plus minus U vektor sama dengan minus U vektor plus U vektor sama dengan nol. Ya, kenapa Ibu tadi menyebut itu sederhana? Sebenarnya ini, di mana ya, sebenarnya dari vektor tersebut merupakan vektor dari pangkal ya, nol vektor ya. Nanti kita bahas, di ini ya, di nanti lebih lanjutnya. Kemudian aksioma keenam di sini, V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar ya. Kalau ini ada hubungannya dengan skalar ya. V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Untuk setiap U vektor merupakan elemen V dan K merupakan real ya, himpunan real, maka K kali U vektor merupakan himpunan dari V ya. Ini sama seperti matriks ya, sifat matriks atau determinan ya.
skalar kali U vektor plus V vektor sama dengan K kali U vektor plus K kali V vektor. Nah, ini kalau misalnya bertemu lagi di sifat ke-8, K plus L, U vektor. Nah, ini hati-hati, ini bukan matriks ya, atau bukan determinan, tetapi dia merupakan skalar ya. Skalar yang ditambahkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan U vektor. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini, bisa juga kita rubah ya, sama dengan KU vektor ya, plus LU vektor ya. Kemudian kita jumpai juga sifat seperti ini, K buka kurung LU vektor sama dengan L buka kurung KU vektor tutup kurung sama dengan KL kali U vektor ya. Kalau kemudian di sifat ke-10 di sini ya, kalau dijumpai 1 kali U vektor sama dengan U vektor. Ini sifat-sifatnya ya, kalau di vektor dinamakan aksioma. Nah, contoh ya, contoh ruang vektor. Himpunan vektor Euclides dengan operasi standar ya, operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar ya. Kalau notasi R pangkat N itu biasanya disebut dengan ruang Euclides ya, order N ya. Himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar atau penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Ya, ini contoh ruang vektor. Ini bisa berupa R pangkat N, bisa berupa sebuah ruang matriks ya. Kemudian himpunan polinom tingkat N dengan operasi standar, notasi Pn atau disebut dengan ruang polinom orde N. Nah, ini ada sub ruang ya. Misalkan W merupakan himpunan dari sebuah ruang vektor V. W dinamakan sub ruang atau subspace dari V. Dari W ini adalah bagian dari ruangan dari V ya. Jadi kalau digambarkan itu ini ada sebuah ruangan ya, di mana di dalam ruangan ini ada bentuk ruangan lagi. Nah, jadi ada ruangan di dalam ruangan, gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Ada ruangan di dalam sebuah ruangan, ya. Jadi untuk jika W juga merupakan ruang vektor. Jadi W juga merupakan ruang vektor karena dia bisa berbentuk garis ya. Jadi tadi kalau misalnya R2 itu kan juga bentuk dari merupakan ruang vektor juga ya, tetapi dia ruang vektor 2. Nah, beda lagi kalau misalnya ruang vektor 3 itu ada garis di situ ya. Ada garis 3 di situ seperti ini, misalnya ada ruang 3 di sini ya, kemudian, di sini ada lagi. Nah, ini biasanya disebut, subruang ya. Ada ruang di dalam ruang, namanya subruang ya. Jadi, apakah dia merupakan ruang vektor juga? Iya, karena dia ada pangkal dan garis ya. Vektor itu adalah kan sebuah garis ya. Jadi ada panjang ya, ada suatu panjang yang bisa kita hitung di situ ya. Jika W juga merupakan ruang vektor ya yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, kita lihat. Syarat W disebut sebagai subruang dari V adalah W tidak sama dengan elemen ya. Kemudian W merupakan dari elemen V ya. Jika U vektor, V vektor merupakan himpunan dari W, maka U vektor plus V vektor merupakan himpunan dari W. Ya. Kemudian yang keempat, ya,
Jika U vektor merupakan himpunan dari W dan K vektor merupakan himpunan real, maka K kali U vektor merupakan himpunan dari W. Ini syaratnya kalau W merupakan bagian dari V ya. Nah, ini contoh ya. Contoh di sini, misalkan S di dalam buka kurung ya, X0 ya, X merupakan himpunan dari R. Tunjukkan S. Oh, ini nanti kita berikutnya ya. Kita lakukan suatu pembuktian. Kemudian kombinasi linier dan membangun linier di sini. Nah, ini kita lihat di sini ya, nanti kita akan bertemu dengan yang namanya persamaan linier, juga bertemu di sini. Kita akan bertemu dengan matriks di sini. Ini aja udah ketemu matriks ya di sini. Ya. Kombinasi suatu linier yaitu suatu vektor W ya dikatakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 dan sampai Vn ya jika bisa dinyatakan dalam bentuk W vektor sama dengan K1 V1 vektor dan K2 V2 vektor sampai KNV vektor N ya dengan K1 K2 atau Kn ya adalah skalar ya. Contohnya begini. Diketahui U vektor 1, 2, min 1 dan V vektor 6, 4, 2 dalam ruang 3 ya. Periksalah apakah W vektor sama dengan 4, 0, min 4, 0, min 4. Ini ada yang putus. Dan A vektor sama dengan 3, min 1, 2 adalah kombinasi linier dari vektor U vektor dan V vektor. Ya, nanti kita bisa lihat, kita bisa buktikan ya. Kita materi dulu. Membangun linier, jadi ya himpunan vektor ya, himpunan vektor S1 ya, di mana himpunannya adalah S1 vektor, S2 vektor, sampai Sn vektor, dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika untuk setiap V merupakan himpunan dari V. Merupakan kombinasi linier bagi vektor-vektor di S, yaitu vektor V sama dengan K1 S1 vektor sama dengan K2 S2 vektor sampai Kn Sn vektor ya. Dengan K1 sampai Kn adalah merupakan bentuk skalar ya. Ini adalah contoh ya, tentukan apakah V1 sama dengan 112, V2 vektor 101, V3 213 dan membangun R3 ya. Nanti kita buktikan. Jawab, ambil sembarang vektor di R3, misalnya U ya, U1, U2, U3, maka V1 ya, V1, V2 sampai Vn dikatakan membangun R3 jika untuk setiap U berlaku ya, berlaku U vektor K1 V1 vektor plus K2 ya. K2 kali V2 vektor itu kurang V2-nya plus K3 V3 vektor ya. Sini, maka U vektor K1 V1, K2 V2 vektor plus K3 V3 vektor dapat ditulis dalam bentuk seperti ini ya. 112, 101, di sini coba kita lihat di belakang ya. Kita balik lagi, ini kan ada bentuknya gini ya, 112 tadinya 1,12, 101, kemudian 213. Kita ubah dalam bentuk matriks di sini ya. 112, 101 ya, dalam bentuk baris ya. Kemudian kita kalikan dengan skalar ya, K1, K2, K3
kemudian U1, U2, U3. Nah, yang kita disuruh mencari skalarnya, kita bisa menggunakan bilangan OB ya, untuk SPL di atas ya. Nah, hasil OB diperoleh ya, hasilnya ini udah dihitung. 1, 0, 0, 1, min 1, 0 ya, kemudian 2, min 1, 0. Bilangan OB itu merupakan bilangan diagonal ya. Ini kita lihat ya di sini. Kemudian ada segitiga di sini UL, U2 min L, U3 min U1 min U2. Perhatikan hasil OB di atas tidak setiap U vektor, U1, U2, U3 akan membuat SPL yang konsisten. Jadi bisa jadi dia bukan merupakan SPL yang konsisten. Maka V1 vektor, V2 vektor, sampai Vn vektor tidak membangun R3. Jadi kalau hasilnya dia tidak diagonal di sininya juga tidak merupakan 1, 1, 1 misalnya. Kalau hasilnya masih berulang misalnya 1 min 1 ini 0 atau 2 ya, otomatis dia bukan vektornya tidak membangun R3. Jadi nanti akan kita ini ya coba buktikan. Ini ada bebas linear dan bergantung linear ya. Misalkan ya S merupakan himpunannya ya, himpunannya itu U1 vektor sampai UN vektor adalah himpunan vektor di ruang vektor V S dikatakan bebas linier jika kombinasi liniernya K1 U1 vektor plus K2 U1 vektor sampai Kn UN vektor sama dengan 0 vektor ya. Hanya dipenuhi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0 ya. Ini kalau bebas linier pasti skalarnya semuanya sama dengan 0. Ini salah satu contohnya adalah ya, diketahui U vektor ya min 1,3,2 ya, dan A vektor di sini ada 1,1, min 1. Apakah saling bebas linier di R di ruang 3 ya, kita tulis. K1 U vektor plus K2 A vektor sama dengan 0. Jadi kalau kita susun min 1, 1 ya, 3, 1, 2, min 1 di sini K1, K2 hasilnya adalah 0, 0, 0 ya. Kalau dicari dengan bilangan OB ya, kita cari dengan bilangan OB hasilnya dengan demikian diperoleh K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Ini berarti U vektor dan A vektor saling bebas linier. Jadi kalau hasilnya memang 0 ya, di mana K1-nya sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0, berarti memang dia merupakan vektor yang saling bebas linier. Di sini hasilnya 0. Oke, kita ini ya. Ini ada contoh ya, misalkan A vektor itu nilainya langsung dalam bentuk matriks ya, tidak dibentuk dalam bentuk koma ya, sehingga dia udah mengurutkannya dalam bentuk matriks ya. Min 1, 3, 2, vektor B, 1, 1, min 1, vektor C, 2, min 6, min 4 ya. Apakah ketiga vektor di atas saling bebas linier ya? Tulisnya kalau bebas linier kan vektornya sama dengan 0 ya. Berarti K1 A vektor, K2 vektor B plus K3 C vektor ini hasilnya harus sama dengan 0 ya. Nah, ini diperoleh dengan menggunakan bilangan OB ya. Kalau sudah selesai ya.
Dengan diperoleh dengan bilangan OB di sini ya, di mana hasilnya itu ya K1 di sini K1, K2, K3. Nah, tidak sama dengan nol semuanya ya. Ini menunjukkan bahwa K1, K2, K3 solusi tidak trivial. K1, K2, K3 tidak selalu nol. Jadi A vektor, B vektor, C vektor adalah vektor-vektor yang bergantung linier. Jadi tidak ini ya, dia tidak sembarang ya, itu tidak bebas namanya. Ya, merupakan sistem yang vektor yang bergantung. Ini saya coba ada soalnya saya di Word ya. Ya ini tadi dari apa namanya, dari yang ada saya tulis di PPT tadi ya, eee, kalau misalnya tadi kan sama ya, untuk mengetahui panjang vektor di sini ya, panjang vektornya ada determinan A, kan A1, A2 plus A2, A2 ini kalau ruang 2. Kalau vektor di ruang 3 pasti AA1I plus A2J plus A3K, ada 3 biasanya. Di mana I dan J serta K ialah vektor-vektor satuan arah sumbu X dan sumbu Y serta sumbu Z yang tadi saya terangkan. Kemudian panjang vektor A, yaitu kalau di ruang 3 dia tentunya ada 3 ya, berarti A1 pangkat 2 plus A2 pangkat 2 ya, plus A3 pangkat 2 ya. Beberapa dalil pada operasi vektor di sini ya, untuk setiap vektor-vektor ya. Kalau misalnya vektor A bisa ini, kalau bentuknya seperti ini, kalau ada 3 berarti dia ruang 3 ya. Jadi, anggota-anggota di ruang 3 dan K satu skalar ya. Jadi dia, biasanya kalau di ruang 3 biasanya dikalikan dengan skalar. Nah ini, tadi sifat-sifat, ini ya, apa namanya, dari vektor ya yang tadi sempat kita bahas tadi. Tapi ada satu fungsi ya yang tadi, belum disebut, vektor A plus minus A vektor sama dengan nol, kemudian ada K1, K kali 1 vektor sama dengan K, sama saja dengan bentuknya K1 A vektor sama dengan 1 kali K A vektor. Ini sama seperti L kemarin, tadi loh, Nak. Jadi kan ada KL tadi kan ada, apa namanya, bentuk atau notasi L ya. Ini notasinya 1. Dan nanti, tidak menutup kemungkinan kalian akan menjumpai dengan, sudut ya. Nanti, bisa dibuka-buka lagi sin kostannya kalian ya, karena di situ akan nantinya akan kita gunakan ya untuk menghitung suatu vektor. Bila A vektor dan B vektor dan, theta ya, adalah sudut antara A vektor dan B vektor, di mana theta lebih dari sama dengan nol, theta kurang dari pi, ya. Maka didefinisikan dot product yaitu A vektor kali B vektor sama dengan A determinan. Determinan A vektor dikali determinan B vektor kali cos theta, ya. Nanti seperti itu. Atau A vektor kali B vektor adalah A1I plus A2J plus A3K ya dikali B1I vektor, B2J vektor plus B3K vektor. Atau sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 plus A3 B3 ya. Ini cross product ya. Jadi kalau misalnya ketemu bilangan A vektor sama B vektor ini bisa kita bentuk dalam suatu matriks determinan ya. Ini ada satu contoh ya. Diketahui vektor-vektor ya, diketahui vektor-vektor A
vektor 5i vektor 8j vektor 4k vektor. Nah, kalau dilihat dari sini 5, 8, min 4 ini apa sih nak namanya kalau tadi Ibu jelaskan? Kalau ini kan jelas I, J, K ini adalah vektor, ada tandanya. Kalau 5, 8, min 4 itu namanya apa? Yang dikalikan biasanya dikalikan dalam suatu matriks, dikalikan dalam suatu SPL ya atau determinan. Nah, sekarang dikalikan dalam suatu vektor. Namanya apa? Skalar ya. Jangan sampai lupa ya. Ini namanya skalar. Skalar adalah bilangan yang dikalikan dalam suatu vektor atau determinan atau matriks ya. Ini sama juga, ada B vektor di sini. Kemudian tentukan di sini ya, A vektor plus 6B vektor. Nah, kita harus lihat sifat-sifatnya yang ada di sini. Kita bisa ya kita kalikan seperti itu. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja ya. A vektor 5, 8, tetap 6 kali B vektor. Nah, tinggal kita kalikan saja 6 kali 12 di sini kan ya. 6 kali 2, 12. I vektor min 18. J vektor 6 kali 9. Ya, bisa kita jumlahkan kemudian 12 ditambah 5 sama dengan 17 ya. Kemudian berikutnya juga seperti itu ya, 18 dikurangi 8. Berarti hasilnya ini min 18 di sini. Min 18 ditambah 8 hasilnya adalah min 10 ya. Kemudian di sini 6 kali 9 ya, hasilnya kan 54 ya, 54 dikurangi 4, hasilnya adalah 50K faktor. Nah, bagaimana dengan A vektor kali B vektor? Nah, tinggal dikalikan saja ya. 5 kali 2, 8 kali min 3, min 4 kali 9 ya. Jadi tinggal dikalikan masing-masing. 5 kali 2, kemudian 8 kali 3 gitu ya. Tinggal dikalikan di masing-masing urutan. Hasilnya adalah min 50 ya. Kemudian bagaimana dengan ini Bu, kalau A sama ini dot ya, namanya dot bukan kali. Dot A, dot B, A vektor, dot B vektor ya. Kemudian yang C tentukan A vektor dikali B vektor ya di sini. Masuknya dalam suatu bentuk perkalian ya. Nah, kali B tinggal dimasukkan ya, 5, 8, min 4 di sini ICK-nya tetap di atas ya sebagai apa namanya urutan konsonannya ya. Kemudian 2 min 3 9. Nah, kemudian ini adalah bentuk determinan. Masih ingat kan mencari determinan dalam suatu matriks ya. Ini kalau ini menggunakan ordo 3 kali 2 ya. Jadi tinggal kita tambahkan ini dengan cara penambahan 2 kolom sama di kolom terakhir ya, 52, 8, min 3. Di sini ketemunya adalah 72 min 8 ya, 72 min 8J min 15K ya, kemudian min 16K min 12I min 45J. Ya, ini nanti bisa bisa di ini lagi, bisa dibentuk dalam bentuk sederhana. Jadi 72 dikurangi 12 berapa? 60i. J dikurangi dengan J, K dikurangi dengan K, ya. Jadi di sini kan nanti akan ketemu urutannya begini ya. Nah, masih ingat kan ya cara menghitung determinannya ya? Nih kita kalikan ya.
Iya, 9 kali 8 kan 72, min 4 kali 2, ya. Min 4 kali 2 sama dengan min 8J, ya, terus kemudian seterusnya. Nanti berikutnya adalah, hasil ini, apa namanya, kebalikannya, ya, kebalikan dari kebalikan dari notasi sebelumnya, ya. Jadi ini dikali dengan ini, dikali ini, ya. Oh, ini dikali ini dulu, ya. 1, 2, 3. Nanti disesuaikan, ya. Tinggal disesuaikan saja. Baru nanti akan bertemu dengan eee, nilainya, ya. Nilainya berapa, ya. I, J, K, ya. Kalau dijumlahkan ya harus, sama sesuai notasinya masing-masing, gitu ya. Eee, kemudian D, ya. D di sini ada determinan A, ya, vektor kali B vektor, ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah ada bentuk yang di atas nih, A kali B, ya. Tinggal kita kalikan saja, ya. Jadi kita, untuk mencari panjangnya, ya, panjang A vektor kali B vektor di sini tinggal akar 60K kuadrat plus, min 53 kuadrat plus min 31 kuadrat. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja hasilnya berapa. Nanti akan ketemu panjangnya dari A vektor kali B vektor. 60 kali 60 kuadrat, 60 kali 60, ya, 53 kali 53 plus 31 kali 31. Kemudian kalian tukar. Ini ada contoh di vektor-vektor lagi, ya. Boleh silakan dikerjakan, ya. Ini, sama seperti sebelumnya, ya. Jadi diketahui vektor-vektor A 5 plus 8 min 4, kemudian vektor B 2 min 3 plus 9. Kalian bentuk, dalam bentuk vektornya seperti apa? Sama seperti, contoh yang A tadi, ya, A plus 6B. Jadi tinggal dikalikan saja, ya, sama seperti ini, nanti tinggal dikalikan, kalau tadi plus, kalau ini min, ya. Bentuknya contohnya seperti ini, berarti kan kalau A vektor, ya, tinggal dimasukkan saja 5I vektor plus 8J vektor min 4K vektor, dikurangi 2I vektor, ya, min 3J vektor plus 9K vektor. Nanti baru diurutkan masing-masing akan ketemu, sistem persamaan vektornya, ya. Kemudian ini bukan kali tapi dot, ya, 3A vektor dot B, ya, seperti ini tadi caranya kalau mencari dot, berarti tinggal dikalikan saja nanti akan ketemu bentuk angka, bukan dalam bentuk persamaan linier lagi, ya. Kalau dot pasti bentuknya adalah angka. Silakan ada pertanyaan di sini untuk mencoba soal? Halo? Halo? Halo semuanya, masih ada di tempat? Halo? Masih? Masih Bingung? ada. Masih ada? Bingung atau gimana? Bisa ya dikerjakan ya, sama seperti contoh, ya. Silakan ditulis dulu soalnya, nanti saya, kasih apa namanya, layar contohnya nanti. Sudah? Sudah ditulis soalnya? Nanti kalau sudah kasih tahu ya, Ibu kasih waktu sampai 9.23, sekarang kan 9.21. Silakan nulis, nulis masa lama. Dari yang disampaikan tadi bingung tambah pusing. Nanti kalau misalnya dalam materi sih tidak usah ini ya, istilahnya kita ambil saja poin-poinnya dari soal, dari pengertian atau definisinya. Nanti yang harus kalian pahami adalah penerapan aplikasi ke soal-soalnya.
Sudah ya? Sudah ya, Nak? Sudah belum nulisnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ya, silakan dikerjakan ya. Nih, Ibu kecilin lagi. Ini contohnya tadi ya. Silakan dikerjakan soalnya sampai 10 9 935 cukup ya 935 ya. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai atau masih belum? Sudah selesai belum? Tahu. Sudah ya? Kita bahas saja ya. Oke, coba saya ini ya. Nah, jadi soalnya ini ya, sudah kelihatan ya? Iya, Bu. Oke. Diketahui vektor-vektor A vektor 5, 8, min 4, dan B 2I vektor min 3J vektor plus 9K vektor. Nah, kalau ini disuruh menentukan A vektor min 2 B vektor. Jawabannya ada yang sesuai? I vektor ini bukan berarti 0 ya, berarti dia nilainya 1 ya, karena di sini 5i vektor dikurangi 4i vektor ya. Jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi i vektor ya. Min plus j vektor min 22k vektor. Sama atau ada yang berbeda? Bu, kalau saya 11J-nya itu plus, Bu. 14J-nya plus 8J. Oh, oke. Min 2 ya. Min 2 kali min 3 ya. Oke, betul di sini plus. Teman-teman di sini min apa plus? Bu. Plus ya. Oke, benar ya, Plus, plus. Bu. Oke. Plus. Sekarang tuh tariknya lagi kan. Dan nanti ibu ganti ini apa namanya? Agak susah soalnya. Jadi kalau min 2 di sini ya, min 2 kali min 3 hasilnya adalah plus, berarti 8 plus 6 ya, 8 plus 6 di sini hasilnya adalah plus 14J. Kalau K sama semua, Sama, Bu. min 2 kali 9, 8 min 18 ditambah ini ya, min 4, min 18 ya jadinya. Hasilnya adalah min 22K. Oke. Untuk B, ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama ya, min 150 ya. Oke. C, Sama juga. sama juga. Hasilnya hasilnya adalah min 120 ya. Hasilnya adalah min 120I plus 106J faktor plus 62K faktor. Ya. Ini pertama kali kita lakukan determinan terlebih dahulu untuk A vektor dan B vektor ya. Kemudian dicari determinannya ya, setelah dicari determinan dari masing-masing ya, baru kita dapatkan di sini ya, kita hasilnya kan min 140
144 ya, dikurangi min 144 ditambah 24i ya, itu hasilnya hasilnya adalah min 120 ya, min 120. Kemudian di sini 16J ditambah 90J hasilnya adalah 106, 30K plus 32K hasilnya 62K. B vektornya dikalikan dulu berarti ya. Jadi jangan langsung tadi soalnya. 39. Jadi di sini kenapa 4 min 6 18 karena dari 2 3 9 ini dikalikan skalar 2 dulu ya. Baru kita masukkan ke dalam sebuah matriks determinan. Jadi jangan langsung nyari ininya dulu ya, determinannya dulu ya. Oke. So, ada yang berbeda mungkin yang lainnya? Tidak ada? Kalau ada yang berbeda, bilang nanti bisa kita bahas di sini supaya lebih mengerti karena nanti ada soal skala latihan juga ya. Nanti harus kalian kerjakan sebagai tugas. Sama semua? Di saya sama, Bu. Sama? Sama. Sama. Ya udah kalau sama, uh, ini ada A, B, C, D ya. Jadi nanti ada tugas untuk kalian ya. Ini yang kalian kerjakan adalah nomor 1 dan 2 saja ya. Nanti saya ini apa namanya? Ini aja. Nanti kita bahas itu ya, kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk apa namanya? Untuk soal-soalnya ini ya. Jadi kita bahas. Nanti kalau misalnya ada yang berbeda, ada yang kurang, nanti bisa kita bahas nanti. Tugasnya dikumpulkan seperti biasa ya. Hari Jumat ya, berarti ya. Hari Jumat 4 jam 12 ya, Nak. Ini soal nanti Ibu masukkan di G Drive ya. Ibu masukkan di G Drive. Nanti kemudian oh ternyata belum dibuka. Ibu masukkan di G Drive, terus kemudian kalian kerjakan. Pengerjaannya sama, kalian tulis di buku ya atau di kertas ya, kemudian kalian foto di ke PDF untuk Ibu koreksi ya. Karena kalau kalian menggunakan Word, boleh-boleh saja silakan. Saya tidak membatasi. Hanya saja kan kadang kalian harus membuat simbol-simbol ya dengan menggunakan simbol-simbolnya. Cuma kalau ditulis tangan kan jauh lebih mudah ya, begitu. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Saya coba absen lagi ya. Nanti kalau jadi saya masukkan ke G Drive sama saya kirim ke grup juga ya supaya ini. Nanti di G Drive-nya seperti biasa dimasukkan ke ini ya, ke link G Drive-nya.
tugasnya sudah saya kirim di grup ya. Kemudian untuk G Drive-nya nanti kita buatkan foldernya. Nanti dikirim ke link yang ada di grup ya, jadi jangan sampai salah. Terus kemudian pada waktu nanti kalian UTS juga nanti akan ada folder untuk UTS-nya ya. Oke. Materi aljabar nanti bisa di-download di G Drive ya, seperti biasanya. Oke. Link materi udah saya kirim di grup juga yang paling bawah ya. Jadi nanti kalau mau ngambil materinya silahkan. Oke, saya coba absen dulu ya, yang saya takutnya ada kelewat, kasihan nanti. Indri Darmawan, ada nggak? Hadir Ibu. Hadir. Fajar Kusnaufal, Fajar Kusnaufal, Fajar Kusnaufal, ada ya. Fasbir Fauzi, Fasbir Fauzi, Hani Veronica, Hani Veronica, hadir. Jean Mutiari, Mutiara, Hadir, Bu. oke. Maulina Alia Salsabila, Hadir, Bu. oke. Miranti Reviani Tumadang, Miranti,
Miranti kemarin nggak masuk juga ya, minggu kemarin ya? Muhammad Fadil Al-Farabi? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Ibnu Sabilillah? Ibnu? Hadir, Ibu. Oke. Raffi Rashid? Muhammad Raffi Rashid? Muhammad Raffi Rashid? Nggak ada. Muhammad Deril Kurnia Ramadan? Raihan Okta? Raihan Okta? Hadir, Bu. Rehan Okta, Bu. Oke. Rizkika Anastasia Putri? Siraj Bahmid? Siraj? Siraj? Kayak tadi Siraj ada deh waktu pertama ya. Nggak ada Siraj. Siraj. Ini tadi waktu di jam pertama ada deh Siraj tadi. Nggak keluar. Ada, Bu. Ada. Oh ini. Kemana kamu? Barusan dipanggil-panggil nggak nyaut. Kemana Siraj? Saya lagi ada meeting dengan teman-teman rekan dari kantor Bapak saya, Bu. Maaf. Berarti nggak merhatiin juga ya akhirnya ya. Tapi tadi dikerjakan nggak tugasnya Siraj? Saya belum kerjakan, Bu, tapi saya sudah paham, Bu, tentang vektor. Oh ya sudah. Nanti tolong di ini ya yang tadi kalian kerjakan, tolong nanti disalin di apa namanya di kertas, kemudian kalian ini ya kalian upload di G Drive juga. Nah, nanti berarti ada 2 tugas di vektor tadi yang tadi kalian kerjakan pertama, kemudian dengan kalian kerjakan di rumah yang dikumpulkan di hari Jumat. Oke, paham sampai di sini ada yang belum ini, masih bingung mungkin? Paham, Bu. Oh, iya. Oke. Oke, lain kali nanti kalau misalnya bertempukan dengan salah satu kegiatan kalian ya, kan di sini ada kelas karyawan juga, teman-teman yang sedang bekerja mungkin, tolong izin ya, izin ke saya. Jadi nanti bisa saya tahu mana nih yang sedang ada izin atau misalnya belum bisa mengikuti mata kuliahnya seperti itu, ya. Oke. Baik, teman-teman semua, untuk mata kuliah di vektor itu nanti kita akan 2 kali pertemuan ya, besok kita akan membahas tentang vektor lagi ya, mulai dari, kita akan ulas kembali vektor itu seperti apa sampai kita membahas tugas-tugas kita yang tadi. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya ya, Nanti kita akan membahas materi dari materi pertama sampai materi terakhir di ke-7, pertemuan ke-7 itu membahas pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Mulai dari, sistem persamaan linier sampai ke vektor ya. Jadi nanti silahkan teman-teman kalau misalnya mau menanyakan ada yang kurang paham tentang sistem persamaan linier mulai dari awal hingga akhir ya, nanti silakan disampaikan. Jadi nanti akan kita ini ya buat diskusi nanti di pertemuan ke-7 itu. Jadi mulai jam setengah 8 sampai jam 10 ya, absensi nanti di awal ya. Nanti walaupun kalian di akhir nanti sudah masuk, tolong sampaikan di chat supaya tidak terlewat gitu ya.
Jadi nanti takut diskusinya agak lama mengenai hal-hal soal-soal ya. Nanti sambil uji coba dari soal UTS sebelumnya ya, jadi untuk kita bahas dan kita kerjakan. Itu supaya kita mengetahui di taraf mana kita masih belum dapat memahami gitu ya, supaya UTS-nya nanti berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau untuk UTS sudah paham ya, nanti misalnya kita sepertinya akan mulai di pukul 8 sampai pukul 10 2 jam ya. Pukul 8 sampai pukul 10 nanti mulai UTS-nya. Kemudian kalau bisa sebelum jam 10 itu kalian sudah mulai upload ke Gdrive yang sudah saya siapkan gitu ya. Jadi tolong catatannya, kemudian jadi kalau UTS nanti mohon semuanya open cam ya, tidak ada yang off cam seperti ini. Kalau seperti ini masih bisa off cam ya. Nanti kalau UTS atau UAS semuanya harus on cam. Jadi terlihat kalau kalian sedang mengerjakan gitu ya. Paham sampai di sini? Jadi, untuk ujian ya, kalau kuis boleh off cam nggak apa-apa, tapi kalau misalnya UTS, UAS, dan on cam semuanya, terus kemudian saya melihat kalian mengerjakan masing-masing tanpa ada bantuan dari yang lain, seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, untuk kuliah pada pagi hari ini, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya kalau misalnya tugasnya ada yang tidak bisa ya, ada yang, bingung silakan ditanyakan juga tidak apa-apa ya. Berarti nanti saya bikin ini aja, nanti yang tadi, dibikin ruang kuis aja ya, nanti jadi ada yang 2 di-upload ya. Satu di-upload di kuis 5, nanti di folder kuis, nanti yang satunya di hari Jumat atau kalau kalian masih belum, misalnya sudah dikerjakan di hari Minggu, silakan di-upload di Gdrive bagian, ini ya, bagian tugas. Ya, seperti itu. Paling bawah yang saya share ini adalah kuis aljabar yang tadi sempat kalian kerjakan, dari A sampai C ya. Jadi yang di tengah itu ini untuk materinya nanti, ya. Terus kemudian nanti tugasnya sampai, disampaikan di masing-masing folder Gdrive untuk saya koreksi. Mungkin itu saja dari saya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semangat.